Pas gue nengok ke belakang, itu pohon udah pada nutup. Kalau emang gue mau mati di sini, ya nggak apa-apa, asal gue pengen ditemuin. Kalau gue buka, gue nggak mau kayak gini. Yang ada di pikiran gue dipocongin, tuh nggak sih? Gue nggak mau diginiin, gue belum mati gitu. Sosoknya manusia, jadi kayak kamera. Halo, kembali lagi bersama gue Sumar Andi Wijaya atau biasa dipanggil Umang. Nah, pada video kali ini gue kedatangan narasumber yaitu Olan. Iya Lan ya, bisa dipanggil Olan. Dia sedikit menceritakan terkait pendakiannya ke Gunung Cermai via Linggarjati, dan memang pada pendakian saat itu ada suatu insiden yang tidak diinginkan ya. Seperti itulah. Iya. Gitu ya, kurang lebih seperti itu. Mungkin biar lebih singkatnya bisa kita tanyakan langsung gimana ceritanya itu, Olan. Dari awal ya? Boleh. Dari jalan. Jadi kita waktu itu sekitar tahun 2016 akhir. Terus berapa orang ya? 12 orang. 12 orang, 3 orang cewek. Tapi gue beneran nggak kenal sama mereka. Cuman ada kenal 2 orang cowok. Gue ketemu di tempat di base camp Linggarjati itu. Pas gue lagi di sana, otomatis kan kenal di sana tuh ya. Pas kenal di sana, 2 orang cewek ini rada nggak akur sama gue. Nggak akurnya karena di saat lu nanya, tapi dia nya kayak gitu loh, iya enggak gitu. Selesai simulasi kita itu sekitar jam 8:30, soalnya bukanya jam 8. Simulasi kita doa lah, udah kelar, naik start itu jam 10. Start jam 10 dari bawah itu nggak ada trouble bang. Nggak ada trouble, aman aja ya. Aman aja. Nyampe di pos 2 itu kan kayak hutan-hutan gitu kan. Udah masuk hutan-hutan, nih cewek pengen ke belakang. Gue juga nggak bisa sebutin sih namanya satu-satu, paling cowok beberapa gitu kan. Terus pas gue lagi gue nawarin diri dong. Mereka berdua itu emang nggak pernah naik tuh cewek. Gue nawarin diri, ayo gue anterin kak ke belakang gitu. Terus dianya yang kayak nggak usah. Malah milih minta temenin sama yang cowok. Posisi tuh di situ kayaknya sih mereka nggak pacaran setahu gue ya. Cuma kenal aja di situ. Iya, jadi dibawa sama teman gue itu. Minta temenin sama yang cowok. Terus akhirnya udah pas lagi abis dari belakang itu gue bilang dong sama temen gue, itu si cewek A sama si cewek B itu kenapa sih gitu kan, gue itu nih udah biarin aja kata. Oh ya udah. Pas lagi naik lagi itu mereka kayak apa sih bang, gelendotan gitu loh. Kayak dikit-dikit capek gitu. Capek, guanya kesal sendiri. Akhirnya gue jalan duluan tuh, nggak lama disusul balik, nyampe di Bapak Tere. Setahu gue, kita emang nggak boleh ngecamp di Bapak Tere kan? Emang nggak boleh ngecamp di Bapak Tere. Gue naik nih, gue ngecamp nih di Bapak Tere. Itu sampai jam 10, nyampe kalau nggak salah 5:30 deh. 5:30 sore mau maghrib. Iya mau maghrib. Pas mau maghrib, gue bilang sholat yuk. Udah sholat dia tuh jadi ada 2 jalan gitu, 1 jalan terus kayak 2 lapang gitu, 2 tempat lapang. Kita sholat di sebelah kirinya, kita bikin tenda apa-apa di sebelah kanan. Pas gua sholat, gimana sih kalau sholat tapi nggak fokus bang? Iya. Sholat nggak fokus, gua ngeliat nih yang cowok itu, yang cewek itu, yang cowok yang cewek berduaan di bawah turunan, di bawah turunan gitu. Gue soalnya tapi nggak fokus itu sumpah. Soalnya dia berduaannya kepalanya nggak kelihatan, kakinya doang. Jadi kayak gimana sih begini gitu loh. Udah kelar sholat, gue ngomong dong sama teman gue, sumpah gue kayaknya risih banget deh naik sekarang gitu. Temen gue cuma bilang, udah nggak apa-apa katanya, nggak usah diiniin lah, jadi diri lu aja yang biasa kayak gimana gitu. Oke, gue gituin. Pas kita mau istirahat,
itu udah kelar makan malam jam 8:30, kurang lebih jam segitulah. Pas kurang lebih jam segitu, itu cewek harusnya kan stand sama gue ya. Iya. Dia langsung ngambil SB-nya dong. Ngambil SB-nya, kita ada 3 tenda. Dia lebih milih dempet-dempetan di tenda sebelah ketimbang sama gua. Habis itu kan tenda lu bertiga doang, pasti kan kedengeran lo ngomong kan. Gua itu tidur jam 12 malam gitu, udah jam segitu gua tidur. Nah sebelum jam segitu si cewek tuh ngomong gini, oh katanya aku nyesel mas, kata gitu. Naik sekarang, itu cewek siapa sih? Gua aja nggak pernah bikin masalah istilahnya, dia sampai ngomong kayak gitu. Dari situ udah, dari awal sih emang udah bikin nggak nyaman naik. Pas naik besoknya nih ya, besoknya gue inisiatif, kan kita udah makan nih, kita mulai dari Bapak Tere Muncak itu kita DP-kan, nggak bawa keril. Udah kelar makan pagi, kita mau naik nih. Terus temen gue kan bawa tas yang 45 liter, bawa tas yang 45 liter. Gue nggak tahu kenapa ya, nggak tahu apa dia ada di otak gue bawa beras, gue bawa air sampai yang gede sampai 4. Itu gue bawa sampai 4, sampai bawa SB. Gue tuh nggak tahu lah apa yang gue pikirin tadi situ. Temen gue nanya, lu ngapain bawa SB ke puncak, digituin. Bawa playset juga gue kan. Gue nyariin pasak, kata temen gue, lu ngapain, katanya. Lu mau, kita kan nggak bakal ngecamp di atas, lu buat apa gitu. Nggak tahu kenapa feeling aja gitu loh, gue pengen bawa aja, gue takut kenapa-napa gitu. Akhirnya naik puncak gak ada apa-apa, tapi kabut, hujan gede di atas. Nah masalahnya itu pas turun turun kan batu-batu tuh. Iya. Abis itu pos terakhir tuh pos yang ke 12, pokoknya pas batu-batu itu lupa gue juga apa nama posnya. Akhirnya gue pecah di situ. Pecah tim? Nggak pecah tim, gue lari langsung sendiri. Gue lari. Di situ gue beneran kayak mereka manggil tapi gue nggak dengar. Kata mereka juga mereka ngejar gue. Turun, gue udah yakin itu jalur tuh cuman satu. Terus adanya juga aliran air yang batu ke gerus air gitu loh. Iya. Gue lari aja di situ. Pas udah mau masuk daerah Batu Lingga, kan masih kayak batu-batu gitu kan sebelum masuk Batu Lingga. Itu gue yakin itu jalur satu doang. Tapi nganan terus. Gue jalan lari. Ngehnya pas gue di depan liat lutung, gue berhenti. Lutung Jawa? Abu-abu gitu warnanya, tinggi. Dia diem aja tuh kayak madep ke gue. Gue diem. Pas gue nengok ke belakang, itu pohon udah pada nutup, kayak ilalang pohon-pohon kecil gitu. Yang gue yakin itu nggak ada tadi, jadi cuma jalur doang. Pas gue nengok ke belakang, itu langsung kayak kerak begitu. Terus yang gue lihat ke bawah, itu rumput aja udah, rumput liar. Gue langsung di situ gue langsung diem tuh, nggak mikir apa-apa, gue langsung diem kan. Gue mikir, ini kenapa ya gue gitu ini? Cuman mikir itu doang. Akhirnya gue diem, cuman teriak-teriak doang. Terus gue juga bawa peluit kan. Bawa peluit gak ada yang nyaut. Habis itu gue cuman denger bunyi lan di sini gitu. Lan sini, tapi kayak suara kecil banget. Akhirnya gue berpikir buat kalau misalkan gue jalan lurus ke depan, gue makin jauh. Akhirnya gue coba buat balik lagi. Gue yakin banget itu jalan yang gue lewatin itu jalan setapak. Akhirnya gue telusurin balik. Terus yang gue inget, gue lari emang ngegapai semua gitu loh, biar nggak ngejengkang. Terus gue pikir kalau nggak ada tanah kecabut, paling ranting patah. Ya udah, akhirnya gue nengok itu, gue ngeliat tanda gue lewat gitu. Nyatanya nggak ada. Akhirnya gue diem tuh di situ. Itu posisi udah hampir jam 5 sore. Udah sore ya? Akhirnya gue diem. Gue makan, tapi gue nggak makan nugget. Gue nggak bawa kompor. Jadi nugget mentah. Tapi gue bawa parat. Kayak
pembakaran parafin gitu. Iya, oke. Gue nyari kayu, terus paraffinnya gue potong tipis-tipis biar awet. Gue nyalain buat ngangetin badan gue doang. Tiba-tiba gue nggak kayak ngedenger azan gitu. Kayak gue nggak denger azan, gue diem. Oh berarti, gue di situ mikir gue nyasar. Sebelumnya tuh gue nyasar nih. Pas gue nggak denger azan, gue mikir oh berarti gue dapat jalan pintas nih ternyata. Oke. Buat nyampe ke bawah. Kan azan paling kedengeran nyampe pos 1 gitu kan. Iya. Berarti gue mikir di situ, gue udah nyampe pos 1 soalnya udah rimbun banget. Kayak bukan vegetasi. Udah rimbun. Oh, gue nyampe pos 1 nih. Akhirnya gue jalan. Padahal posisi udah gelap. Gue jalan cuma pakai senter handphone. Gue nggak bawa headlamp. Gue jalan, denger bunyi kayak begitu. Orang ngedahem orang tapi bukan bunyi kayak macan begitu, enggak. Bunyi gue nengok. Dari jauh ada kelihatan bapak-bapak. Cuman gue nggak berani nyamperin, gue diem aja. Akhirnya gue duduk tuh. Akhirnya gue duduk di situ kan. Gue duduk, gue pasang playseat. Tapi gue ngikatnya pakai tali rapia. Soalnya kan gue kan nggak bawa tali gitu. Gue pikir kalau malam gue nyari jalan percuma. Gue jalannya. Gue diem tuh. Itu juga bentuk tendanya nggak jelas bang. Bentuk si playseatnya. Asal diri aja ya? Mending berdiri, rebahan. Jadi gue kayak selimutan gitu. Iya. Cuman jarak segini doang. Jadi gue masuk ke dalam. Gue pakai SB. Pas lagi kayak gitu gue denger bunyi gamelan. Bunyi gamelan. Habis itu dari jauh kayak orang nari gitu. Kayak orang nari. Gue coba buat beraniin aja, kali aja dia ngasih petunjuk ke gue jalan nggak nyampe deket sih, emang posisinya rada jauh kan, kayak condong begitu. Condong rada jauh, gue jalan, gue deketin. Gue mikir lu persetan lah gitu lah. Persetan kayak coba kalau emang lu beneran lu nongol buat apa gitu loh, lu mau ngasih unjuk gue jalan apa gimana gitu. Di situ amit-amitnya, bukan amit-amit, maksudnya kayak gue bener nggak inget apa-apa. Kayak buat berdoa aja gue nggak sempet, itu parahnya itu loh. Kayak buat berdoa gue kayak ya Allah tolongin gue, itu nggak. Parahnya sih di situ gue sampai kalut gitu loh. Gue bilang ke dia gini, tapi dalam hati, kalau emang takut mah takut bang. Kalau emang lu nunjukin ke gue buat apa gitu loh, lu mau ngasih tahu gue jalan apa gimana. Dia tetap aja nari, tetap nari. Sorry, gue potong. Sosoknya cewek apa cowok yang nari itu? Cewek. Kalau yang cowok tuh kayak dari jauh doang. Yang cowok yang dia dari jauh. Terus gue gak berani, gede banget bang. Gue tahu itu bukan manusia gitu, apapun monyet ataupun monyet gitu. Gue gak berani. Kalau yang ini kan lu sosoknya masih bentuk manusia lah, ya jadi kayak kamera. Sampai ada yang megang gua tuh dari belakang, mundur. Nggak ngomong mundur sih, cuman hati gua kayak jadi tak begitu, terus bilang mundur gitu doang. Hati gua kayak ngomong sama gua sendiri gitu, mundur. Gua mundur. Masuk lagi gua ke dalam. Tuh gua nyemilin beras. Pas itu udah lapar banget gua. Pas gua makan, ada yang ngomong gini, teh nyuhunkeun, bilang gitu. Teh nyuhunkeun, tapi kayak gitu loh. Gue disitu langsung apaan nih maksudnya, apaan nih gitu. Akhirnya gue coba buat tidur, padahal gue nggak bisa tidur. Jadi kayak biar gue nggak suges, gue nggak suges dan bikin nggak peduli kalau misalkan gue bertahan buat bangun kan, kayak malah makin pengen tahu. Akhirnya 3:30 gue bangun gara-gara bunyi tak 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 tak, bunyi ranting itu loh, pengen patah. Gue bangun, di situ gue langsung lari keluar soalnya gue emang beneran bangun si playseat itu, ini pohon sama pohon tua. Jadi gue takutnya tumbang ke gue gitu. Gue langsung lari keluar.
Bener bang, tumbang. Tapi nggak ke arah gua. Jadi yang satu ini malah ke sini. Terus plastik gua jadi robek gara-gara kan gua iketin ke situ. Di situ gua harus jalan. Gua nggak diterima di sini. Gua jalan. Udah hampir, kan kalau kita di atas ketinggian itu jam 5 juga udah kelihatan terang. Enggak, udah pagi. Iya, jam 5 pagi udah kelihatan terang kan ya. Kayak tembus-tembus gitu. Jalan gua. Terus dengar bunyi air kenceng kayak air terjun gitu. Di situ gua berpikirnya bukan buat ngedeketin air. Gua mikirnya gini. Hewan buas pasti ngedeketinnya mata air. Gue ngeliat persediaan air gue juga masih ada 3 botol, kan gue kan bawa 4, masih ada 3 botol. Akhirnya gue mencoba buat mundur, tapi pas mundur itu malah tebing bang. Padahal gue yakin gue nggak ngelewatin tebing-tebing itu. Tuh di situ gue kayak berpikir kayak, maafin Olan ya gitu. Jadi emang gue pas jalan itu emang gue nggak dibolehin awalnya. Terus gue di situ baru inget Tuhan. Kalau emang gue mau mati di sini, ya nggak apa-apa, asal gue pengen ditemuin. Gue waktu itu kan 2 hari tuh ya, Iya, 2 hari 1 malam. 2 hari 1 malam. Di situ emang gue boros banget sama air bang, boros banget sama air. Terus gue udah nampung dari kayak cover, gue kan tasnya ada covernya. Gue udah ketampung cover pohon gue gini-giniin pagi-pagi. Tapi kayak nihil. Gue taruh pas gue ke depan udah hilang airnya. Udah tuh di situ gue bawaannya kayak pengen tidur, dingin tapi nusuk gitu loh, nusuk ke jantung. Udah tuh, akhirnya gue tidur tanpa flashlight karena robek kan. Itu juga udah beda tempat. Gue masuk ke SB doang buat tidur. Nah di mimpi gue itu masih sore. Itu pas hari kedua masih sore sekitar jam setengah 4-an. Itu gue benar-benar nggak ada pergi kemana-mana bang. Tetap stay di situ. Cuman pindah tempat, jarak berapa jauh lagi, nggak jauh-jauh banget. Cuman gara-gara ngedeketin bunyi air doang, gue jalan. Pas lagi di situ, gue tidur tuh sore. Gue mimpi di situ kayak ada kakek-kakek bilang gini, "Lu mau ngapain kesini?" Dia bilang gitu. "Lu mau ngapain kesini?" Tahu kayak bahasa Sunda gitu. Terus dia bilang, "Makanya turunin ego." Dia bilang. Terus nggak tahu kenapa gue malah curhat. "Iya lagian tuh si itu gini. Terus dia bilang gini, "Sekarang nggak usah selalu nyalahin orang lain atas kesalahan lu sendiri." Dia bilang gitu. Guanya nggak terima, malah kayak gini sih. Gue kalau cerita kalau lu nggak ngerasain apa yang gue rasain gitu. Tapi tuh gue nggak ngomong, kayak dalam hati gue sendiri. Terus dia bilang gini, kalau lu sadar apa yang lu lakuin salah, lu pasti bakal nemu jalan keluar. Jalan keluarnya tuh gue nggak ngerti itu maksudnya jalan keluar gue keluar dari situasi itu atau jalan keluar dari masalah lain gitu. Gue bangun, jam gue tetap masih jam 4. Gue kan pakai jam digital, tau nggak sih, yang segaris itu. Iya. Gue nyalain, itu masih jam 4, tapi posisi udah gelap. Gue di situ nggak bisa ngapa-ngapain bang. Gue juga yakin ada beberapa kejadian, tapi gue nggak ngerasain gitu. Abis itu nggak lama, pas gue bangun itu, gue diem aja di situ sampai ada dengar bunyi manggil gue orang, Olan gitu. Gue nggak mau nyamperin, soalnya kan yang pertama tuh gue malah kayak ngerasa makin jauh kan. Oh iya, betul. Akhirnya gue langsung diem tuh, gue diem aja, tapi gue ngeliatin ke sekeliling.
tahu-taunya teman gue datang. Di situ gue langsung, gue ngerasa gue masih punya tenaga, tapi gue nggak bisa jalan, kayak lemes gitu kan, lemes. Dia datang sama dua orang. Akhirnya gue dibawa, kayak, lu kenapa di sini? Dia ngomong gitu. Terus gue bilang, ya jelas-jelas gue nyasar. Dia malah ngoceh kayak, lu tuh udah nandat apa? Jadi kan ada, lu kalau masuk masing-masing kan ada di buku gede, lu tulis laporan gitu kan. Nama gue tuh udah dicoret, Bang. Nama gue udah dicoret. Terus kata dia, gue nelpon emak lu, katanya lu belum nyampe Jakarta. Dia ngomong, gue nggak nanya apa-apa lagi deh. Pokoknya dia nanya, tapi kayak orang pelangap-pelongo, ngerti nggak sih? Oke. Nanya kayak orang pelangap-pelongo. Akhirnya gue jalan. Ternyata itu nggak jauh dari Batulingga, Bang. Oh. Pas gue jalan lurus, itu ke kiri dikit. Jalurnya udah? Iya, udah jalur. Emang sudah ada ketutupan pohon-pohon gitu. Pas gue lagi di Batulingga, ada PMR gitu. Ternyata ada PMR naik. Gue dicek lah segala apa. Tangan gue kotor, sama dia dibersihin pakai air infus tuh apa, NHCl ya, dibersihin gitu. Takut katanya ada luka, soalnya ada akar yang berbisa apa gimana, gue juga nggak paham. Pas gue lagi dibersihin kayak gitu, gue ngeliat ada kakek-kakek yang ada di mimpi gue. Gue duduk, ini batu, gue senderan tuh di batu, kan ada pelang di atas batu. Gue senderan ke arah sana, itu kan ada pohon. Kakek-kakek itu nengok begini, dari balik pohon. Padahal yang gue inget, gue belum nyadarin apa kesalahan gue. Di situ gue belum nyadarin kesalahan gue di situ. Kesalahan gue tuh apa? Gitu. Gue langsung nanya gini, kesalahan gue apa di sini? Gue nanya dalam hati gue, kenapa gue dibuat kayak gini? Gue nggak ada bikin macam-macam di atas. Tiba-tiba dia nyamperin, bawa ilal, daun kering, tapi segenggam. Bawa daun kering. Gue ngerasa yang ada di situ tuh pada ngeliat kok, pada ngeliat dia. Gue diginiin, terus kepala gue diginiin pakai lalang itu. Udah sembuh, digituin. Habis itu dia langsung jalan turun ke bawah. Pas gue lagi udah kelar kayak gitu, teman-teman gue yang kayak ngajakin gue, udah yuk gitu. Kuat kan? Kuat. Jalan tuh di Bopong. Pas gue lagi di Bopong, nggak ngerti kenapa rame kuping gue, kayak orang kayak ngomong gitu loh, kayak di pasarnya. Kaki lemes, udah gue nggak sadar. Pingsan? Bisa jadi pingsan. Tapi gue di situ kayak ngimpi, Bang. Kayak ngimpi. Seakan-akan tuh gue kebangun, gue masih di tempat yang sama. Gue bilang gini, teriak-teriak aja sih gue, kayak gue bilang, mana temen gue? Kenapa gue diginiin? Terus dia malah ada yang bilang gini, coba jadi manusia yang bijak. Tapi suaranya ngegema gitu loh. Coba jadi suara yang bijak, jadi manusia yang bijak. Terus kayak ada anjing gitu loh, anjing sama ayam, tapi jalan berdua. Akhirnya gue kejar. Pas gue kejar, gue kesandung, gue bangun. Ternyata gue udah kayak, lu tau gak sih Bang, lu dimasukin ke SB. Iya. Lu dimasukin ke SB, tapi lu diikat di kayu. Kayak ditandu. Iya, digituin kayak mau jadi babi panggang gitu loh. Iya, digituin. Gue bangun, gue bilang buka, gue nggak mau kayak gini. Yang ada di pikiran gue dipocongin, tau gak sih? Gue nggak mau diginiin, gue belum mati gitu. Ternyata itu udah nyampe pohon pinus ya? Oh, yang mau pos Cibunar? Iya, sebelum pos Cibunar udah pohon pinus. Gue bangun, gue giniin, apa sih salah gue? Gue marah-marah di situ. Apa salah gue, kok gue diginiin? Yang lain pada bilang diginiin gimana sih? Enggak, gue nggak terima. Pas gue nengok ke belakang, itu ada sosok hitam yang pertama itu loh. Oke.
gue liatin, gue ngomong dalam hati gini, gue nggak ada masalah sama lu, gue nggak ada kesalahan, gue ngerasa gue nggak ada kesalahan sama lu. Dia nyaringai gitu loh bang, itu bentuknya jelas, lu tinggi, gede, terus dibilang bertaring enggak, tapi giginya ini semua, Keluar semua. ininya ada di dalam gini, terus runcing semua, berarti kayak taring semua kan gitu. Dia cuman kayak nyengir gitu doang. Udah, akhirnya pas gue jalan ke bawah sama ibu-ibu dipegang gini, dipegang gitu kepala gue. Udah, ini mah udah diselamatin. Terus dia bilang gini, nggak usah diinget-inget, gak bakal inget. Pas gue lihat ternyata data gue itu udah hampir udah mau 4 hari setengah gitu loh. Oke, mau masuk hari kelima. Mau masuk hari kelima. Itu soalnya gue ketemunya udah sore. Emang gue tuh malam nggak pernah ada pergerakan, dan seinget gue cuma 2 hari 1 malam. Nggak lama ketemu temen gue itu, yang pas masuk hari ketiga ketemu temen gue, mentok di jam 4 gitu. Sampai sekarang bang. Jadi di saat temen gue cerita, lu pengalaman apa gini di sana Cerme? Gue coba ngingat, tapi makin gue inget makin takut. Cuman rasa takut doang. Kadang gue juga mikir kayak, nih gue tuh pernah, maksudnya kejadian apa yang gue alamin di situ tuh nggak tahu. Cuman sekilas itu doang. Itu juga karena maksa awalnya. Pengen mencoba mengingat kejadian itu ya? Iya. Oh jadi gue gini nih kayaknya. Oh gue gini. Tapi hal terbesar itu gue nggak tahu. Oke, paham. Terus ibu-ibu tuh bilang gini, udah minta maaf sama orang tua. Kayak gitu ini. Gue nggak ngerti itu ibu-ibu tiba-tiba aja bawa wortel. Lu jalan bawa wortel baru dicabut. Itu juga pohon wortel gue nggak tahu dari mana. Langsung nanya kayak gitu, udah minta maaf orang tua. Gue baru sadar ternyata gue baru minta maaf sama gue pas di atas itu, gue minta maaf kan. Oh, jadi gue ngakuin kesalahan gue tuh di sini. Udah pas balik, emak gue diem aja kan. Padahal emak gue tahu diem. Seminggu kemudian emak gue nanya, gimana? Udah sehat gitu. Soalnya gue emang emak gue ke kamar cuma ngasih makanan gitu. Terus emak gue bilang, jangan gitu lagi. Gitu. Habis itu kayak ada ustadz gitu loh bang. Oke. Samping rumah gua kan ustadz itu bilang ke emak gua, si Olani belum dilepas. Gue juga nggak paham deh itu dilepasnya kayak gimana. Si Olani belum dilepas gitu. Jangan kasih lagi dia buat, bukan jangan kasih sih, kayak batasin gitu loh, batasin buat ke gunung itu lagi. Terus pas gue lagi nongkrong, ini udah tahun-tahun sekarang ya, pas gue lagi nongkrong sama temen gue, ini temen gue juga gue nggak kenal sih siapa, jadi ya berasa temen aja deh. Pas lagi ngumpul bareng gitu, ini orang datang cerita tentang ada cewek ngilang, tapi namanya disamarin katanya gitu. Terus gue langsung ketawa-tawa aja. Pas dari situ gue coba lagi buat naik ke Cerme, tapi trouble lagi. Trouble lagi, dan sampai sekarang trouble lagi. Iya. Oke, itu ada lagi gak, Olan? Apa kalau misalnya diinget kan tadi susah buat diinget ya? Kalau diinget takut banget sih bang. Takut sendiri ya? Iya. Trauma membekas kali ya? Iya, gue nggak ngerti kayak takut. Tapi intinya setelah dari situ gue coba lagi buat naik. Ada lagi masalah. Ada lagi masalah sampai sekarang? Maksudnya di gunung itu? Di gunung itu, di jalur itu. Di gunung itu Cerme, di jalur Linggarjati. Iya. Sampai sekarang ketika naik gunung itu tetap trouble. Trouble. Ini pembahasannya seru juga ya sebenarnya teman-teman. Sebenarnya cerita dari Olan ini sudah dinaikkan di YouTube-nya Prasojo ya, dalam bentuk. Enggak, itu yang dinaikin tuh cerita yang setelah ini. Oh, setelah ini. Yang trouble itu. Yang trouble. Tapi ini gue coba menghadirkan narasumbernya yaitu Olan. Sebenarnya banyak banget dipetik ya. Untuk dilanjutin juga. Kalau begini, sebenarnya tadi ketika kita tag nih ada tiba-tiba angin gede banget nih Lan ya. Nih nanti gue coba kasih cuplikannya nanti gue kasih. Ini benar-benar makanya misalkan gue dilanjutin juga
gue juga menjaga keadaan Olan juga, takutnya kenapa-napa. Jadi banyak sekali yang dipetik pada cerita kali ini. Yang pertama mungkin selain basic pengetahuan pecinta alam, selain lo tahu tentang ilmu pecinta alam, izin orang tua itu adalah mungkin basic ilmu yang soft skill ya. Dan itu harus sih, lo mau kemana pun ketika keluar rumah lo wajib namanya minta izin orang tua, apalagi ketika kalian melakukan alam bebas, keluar alam bebas. Mungkin kalau kita simpulin cerita dari Olan ini sangat sulit buat dideskripsiin. Gue juga nggak tahu gue nyimpulinnya gimana. Yang penting lo izin orang tuanya dulu deh, karena insiden seperti itu kita nggak akan tahu. Olan ini tersesat di Gunung Ciremai selama 4 hari dan alhamdulillah beliau sampai saat ini masih nongol di sini. Masih nongol di sini nih kan. Padahal Masih nongol di sini. 2016. Ya, 2016. Nah, untuk kelanjutan ceritanya mungkin nanti lo tonton aja setelah video kali ini, karena kalau kita lanjutin juga nggak kondusif nih. Kondisinya bukan kondisi kerumunan orang, bukan, tapi ada salah satu hal yang ketika tadi kita tag ya sulit buat deskripsi ini lah ya. Entah lo percaya apa kagak itu terserah lo. Mau bilang ini settingan juga terserah lo gitu. Oke, sekian aja dulu video kali ini. Kalau lo mau subscribe mau kagak itu serah lo, mau like mau kagak serah lo, mau share mau kagak serah lo, karena itu adalah hak lo masing-masing. Tapi kalau video ini cukup menginformasikan, mengedukasikan untuk teman-teman semua yang katanya notabene adalah pendaki, ya silakan saja lo subscribe, silakan saja lo like, silakan saja lo share. Oke, sampai sini dulu video kali ini dan bye.